Kita semua kayaknya pernah ya ngerasain yang namanya menderita, bingung, sampai putus asa. Nah, kali ini kita mau coba bedah gimana sih sebuah kerangka Kristiani bisa bantu kita memahami pergumulan-pergumulan yang berat ini, khususnya lewat tulisan dari Rasul Paulus. Oke, kita mulai dari sini ya. Kutipan dari Rasul Paulus ini jadi jantung pembahasan kita. Coba deh perhatikan, ada ketegangan di sini antara perjuangan yang rasanya berat banget sama ketahanan yang luar biasa. Gimana ceritanya seseorang bisa ditindas habis-habisan tapi kok nggak hancur? Yuk kita bedah sama-sama. Ini dia peta jalan kita. Pertama, kita lihat realitas penderitaan itu sendiri. Terus, kita dalami metafora ditekan tapi nggak hancur. Setelah itu, kita bertanya, kenapa sih kita sering kaget kalau menderita? Dan terakhir, kita akan bahas pertarungan antara putus asa dan harapan. Oke, bagian pertama. Kita mulai dengan mengakui satu hal yang pasti. Penderitaan itu dialami semua orang. Nggak peduli siapapun kita, termasuk orang-orang yang punya iman yang kuat sekalipun. Dan ini jujur banget ya, rasa sakit, penganiayaan, itu bukan tantangan kecil. Semuanya itu bisa menggoyahkan iman yang paling kokoh sekalipun. Bikin kita jadi lengah, bingung, dan muncul banyak banget pertanyaan di kepala. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita lihat gimana Rasul Paulus menggambarkan perasaan tertekan berat, tapi kok yang nggak sampai hancur. Ini metafora yang kuat banget loh. Penulis di sini pakai gambaran yang wah jelas banget. Coba bayangin kita ini mobil bekas yang mau dihancurin di mesin pemadat logam. Tekanannya luar biasa kan? Nah, itulah perasaan ditindas yang digambarkan. Sebuah tekanan yang rasanya bisa meremukkan kita sampai nggak bersisa. Ada metafora lain yang dipakai yang mungkin kita lebih sering dengar, jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Tahu kan, satu hal kecil terakhir yang akhirnya bikin semuanya runtuh berantakan. Di sumbernya ada cerita menarik. Jadi, ada instruktur yang ngasih sebatang jerami ke setiap anggota barunya. Jerami itu jadi simbol beban terakhir mereka. Momen yang akhirnya bikin mereka memutuskan, cukup, aku harus berubah. Nah, ini dia intinya. Simbol yang tadinya jadi titik kehancuran, sekarang diubah jadi simbol tujuan. Jerami yang hampir mematahkan mereka justru jadi pengingat setiap hari tentang komitmen mereka untuk jadi lebih kuat. Keren ya? Dan ini nyambung banget ke poin teologisnya, jadi pesannya bukan berarti kita bakal bebas dari beban berat. Bukan itu, tapi janjinya adalah seberat apapun beban itu, kita akan selalu diberi bantuan untuk bisa menanggungnya. Oke, kita udah paham tekanannya. Tapi, kenapa ya kita sering banget kaget waktu penderitaan itu datang? Nah, bagian ini akan membahas pencarian makna di tengah rasa sakit. Ini nih pertanyaan pamungkas yang sering muncul waktu kita menderita kan, apalagi kalau rasanya nggak adil atau nggak terduga. Penulis menggali pertanyaan ini lewat sebuah cerita pribadi yang jujur bikin hati terenyuh. Jadi penulisnya cerita tentang pengalamannya bahwa putrinya yang umur 6 tahun ke rumah sakit buat operasi amandel. Dia udah coba siapin anaknya, tapi ternyata nggak ada yang bisa mempersiapkan dia untuk apa yang terjadi setelahnya. Coba bayangin momen itu, bukan cuma sakit fisik, tapi juga hancurnya perasaan si anak. Dia menatap ayahnya yang dia percaya, tapi dia merasa dibohongi tentang rasa sakit yang bakal dia alami. Dan disinilah puncaknya. Tuduhan putrinya itu seolah-olah jadi cerminan pertanyaan yang sering kita ajukan pada Tuhan. Kenapa engkau biarkan ini terjadi? Engkau tahu ini akan menyakitkan. Dari sini, perspektifnya mulai bergeser. Mengutip dari Alkitab, penulis bilang kalau penderitaan itu harusnya nggak dianggap aneh atau mengejutkan. Sebaliknya, itu adalah sebuah ujian yang memang diharapkan datang, sebuah ujian api. Metafora pemurnian emas ini benar-benar kuat. Tujuannya bukan penderitaannya itu sendiri, tapi hasil pemurniannya. Jadi, ujian yang menyakitkan itu ibarat api yang membakar kotoran, untuk membuktikan seberapa murni dan kuat iman kita. Ini membawa kita ke perjuangan terakhir, dan mungkin yang paling berat, pertarungan melawan keputusasaan. Apa yang terjadi kalau penderitaan itu terasa nggak ada artinya sama sekali? Yap, tanpa tujuan atau makna, rasa sakit bisa membawa kita ke titik tergelap. Saat nggak ada lagi harapan untuk sembuh atau ada jalan keluar, disitulah keputusasaan mulai mengambil alih. Kutipan ini nunjukin penderitaan yang sangat mendalam. Keinginan untuk mati, tapi nggak bisa. Ini adalah bentuk keputusasaan yang menurut filsuf Soren Kierkegaard adalah salah satu kondisi terburuk yang bisa dialami manusia.
Nah, perjuangan melawan keputusan asaan ini membawa kita ke debat modern yang rumit soal eutanasia. Sumber ini membaginya jadi dua jenis. Aktif, yaitu tindakan langsung mengakhiri hidup, dan pasif, yaitu membiarkan proses alami berjalan dengan menghentikan perawatan medis luar biasa. Dan karena teknologi, batas antara keduanya jadi makin abu-abu. Jadi, gimana cara kita melawan keputusan asaan? Menurut argumen ini, harapan itu ditemukan bukan dengan cara menghindari kematian, tapi dengan iman pada penebusan di baliknya. Ini tentang percaya pada gambaran yang lebih besar dari sekedar penderitaan saat ini. Dan kita kembali lagi ke Rasul Paulus. Kutipan penutup yang kuat ini seolah mengikat semuanya. Harapan itu ternyata nggak ditemukan dalam kekuatan diri sendiri, tapi dalam kepercayaan pada kekuatan yang bisa menyelamatkan kita, bahkan dari kematian itu sendiri. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini untuk kita renungkan. Kalau kita coba terima gagasan bahwa penderitaan itu bukan sesuatu yang acak dan sia-sia, tapi sebuah proses pemurnian, kira-kira gimana ya itu akan mengubah cara kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita sendiri?